Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil, ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena nggak punya pegangan, nggak punya hujjah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran, dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab, dan baru penjelasan juga para amatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, nggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu minad din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau nggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain, mana dalilnya, sahih atau tidak. Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu, supaya kita beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil, supaya kita nggak sesat. Coba kita jujur, kita lihat kaum muslimin, mereka ketika wudu, sholat, atau yang lain, mereka nggak tanya dalil, apa kata ustadznya, atau apa yang mereka belajar dulu waktu masih kecil, ya itu nggak ada perubahan sama sekali. Mereka nggak berusaha bagaimana memperbaiki agama mereka, cukup. Tapi kalau ilmu pengetahuan, mereka buka kitabnya, mereka rujuk dan segala macam. Artinya mereka rujuk dari kitab-kitab benar atau tidak, dan mereka tanyakan buktinya. Seperti misalnya, saya ambil contoh. Kalau orang sholat, yang ada ikut-ikutan. Ini masalah agama. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Nggak pernah tanya dalilnya apa, bagaimana cara takbirnya, apa yang harus dibaca, bagaimana cara rukuknya, bagaimana. Nggak pernah tanya bukti dalil. Coba lihat, kalau mereka jual beli mobil umpamanya atau motor, mereka tanya nggak surat-suratnya? Ditanya. Jual beli tanah, tanya suratnya asli atau tidak, palsu atau tidak, ditanya dengan detail oleh dia. Nggak mau mereka tertipu. Tapi soal agama mereka nggak tanya, ikut-ikutan aja. Mesti ketanya dalilnya mana. Kita beragama dengan dalil, bukan kata ustadz, bukan kata guru, bukan kata kiai, tapi dalilnya mana. Nih, ketidakadilan manusia, kezaliman manusia. Kalau masalah dunia ditanya dulu, sampai teliti. Beli mobil, beli motor, beli tanah, beli apa aja, ditanya buktinya, suratnya asli atau tidak, lengkap atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau masalah akhirat, orang sampaikan, dengar, diamalkan. Gak tahu dalilnya. Sekarang kita lihat keterangan yang memerintahkan kita untuk beragama dengan dalil. Tolong dengarkan dan catat. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Di dalam kita beragama nggak boleh kita ikut-ikut. Tanya dalilnya. Ada nggak keterangan yang mengatakan seperti ini? Apakah bentuknya akidah, apakah bentuknya keyakinan, ibadah, sholat atau yang lainnya, bentuknya perayaan atau apa saja? Mana keterangannya, mana dalilnya yang mengadakan yang seperti ini? Ada nggak keterangannya? Ada nggak dalilnya? Kita beragama dengan dalil. Dan Allah menyuruh demikian dalam Al-Quran. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Allah yang mengatakan demikian. Tidak boleh kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi harus kita ikut dengan dalil.